pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudara, terutama buat anak-anak kami yang akan memasuki masa-masa ujian. Firman Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata apapun yang diinginkan orang. Tidak dapat menamainya. Aku hikmat, tinggal bersama-sama kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Saya ulangi. Karena hikmat lebih berharga daripada permata apapun yang diinginkan orang. Tidak dapat menamainya. Aku hikmat bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikian firman Tuhan. Melalui renungan ini kita akan melihat bahwa hikmat itu, kebijaksanaan itu melebihi dari segala sesuatunya. Saya tidak melihat masalah ujian, karena memang ujian tidak perlu ditakutkan. Kita tidak perlu takut untuk ujian. Apalagi kita tahu bahwa ujian itu pasti yang kita telah pelajari. Tetapi kita melihat sekarang bagaimana hikmat itu berperan dalam kehidupan kita. Setelah kita mengetahui, melihat peranan hikmat itu dalam kehidupan kita, terutama generasi muda, sehingga kita dengan sungguh-sungguh untuk mencarinya. Demikian juga para orang tua. Kalau kita orang tua mengenal dan mengetahui bahwa hikmat itu di atas segala-galanya, pasti kita akan serius untuk membimbing, membina anak-anak kita ini. Salah satu yang sangat paling penting dan sangat berharga dalam kehidupan kita adalah hikmat. Secara sederhana, hikmat itu adalah kebijaksanaan. Hikmat itu adalah kepandaian. Hikmat itu adalah kepintaran. Dengan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, dan kepintaran seolah-olah segala sesuatunya dapat kita miliki. Seolah-olah. Sekalipun itu bukan jaminan. Banyak orang yang pintar, yang memiliki prestasi akademis yang luar biasa, tetapi mungkin dia mengalami kegagalan. Tetapi sebaliknya, orang yang biasa-biasa tetapi memiliki tekad yang luar biasa bisa juga mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Hikmat melebihi dari segalanya. Karena dengan hikmat segala sesuatu dapat kita miliki. Tetapi dengan harta, barang berharga, dan lain-lainnya, tidak mungkin untuk memperoleh hikmat. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 16 mengatakan, apa gunanya di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedangkan ia tidak berakal. Anak-anak kami, ijazah yang dapat kita beli, gelar yang dapat kita beli, tetapi hikmat dan pengetahuan, kebijaksanaan tidak akan dapat kita beli. Apa gunanya uang? Alanya kamang, akenang
mulu karijo beda siang malam dang tapo to halu jauh suatu papo suruham omman no tinggal honokku waris honokku tua kagelekon. Utamakanlah pendidikan anak-anak kita. Utamakanlah pendidikan anak kita. Kenapa? Bukalah Alkitabmu, Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang-orang yang memiliki hikmat, pengertian, kepandaian, bukan sekedar gelar, akan dapat membangun rumah. Kamar-kamarnya diisi dengan barang-barang berharga dan menarik. Dengan hikmat kita dapat memiliki barang-barang yang kita inginkan, tetapi orang-orang bodoh akan kehilangan. Bahkan rumahnya sendiri bisa jadi runtuh karena kebodohannya. Bukalah Alkitabmu, Amsal 14 ayat 1. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama orang tua. Banyak orang tua yang mewariskan rumah, harta, dan lain-lain sebagainya kepada anak-anaknya. Tetapi akhirnya jadi hilang. Runtuh semuanya. Tetapi sebaliknya, ada keluarga, ada anak-anak yang tidak memiliki apa-apa awalnya, tetapi dia memiliki kebijaksanaan, kepintaran, sehingga kamar-kamarnya diisi dengan barang-barang berharga, barang-barang yang bernilai. Untuk itu anak-anak kami yang akan memasuki ujian, dengarkanlah firman Tuhan ini, karena saya yakin kalau kamu telah mengerti betapa harganya, betapa pentingnya kebijaksanaan, hikmat, kepintaran dalam kehidupan kita, pasti bukan karena dipaksa kita akan belajar, bukan karena ditakut-takuti kita akan mencarinya, tetapi karena kita tidak mengerti peranan kepintaran, hikmat itu dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita berpikir bahwa itu adalah hanya keperluan orang tua dan keberhasilan itu. Bukan hanya sekedar itu. Dengan firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini, kami berpesan, carilah hikmat itu melebihi dari segalanya, melebihi dari gelar, melebihi daripada nilai di rapot. Prestasi, ranking itu memang perlu, tetapi melebihi daripada itu. Bekerja keraslah menuntut ilmu. Jangan jenuh-jenuh untuk belajar. Ingatlah pepatah seorang yang bijaksana, ilmu pengetahuan dapat mengubah nasib seseorang, dan ilmu pengetahuan itu adalah kekuatan dan kekayaan. Dengan ilmu nasib kita bisa berubah. Yang tidak dihargai, yang tidak dipandang, yang mungkin dipandang kita dengan sebelah mata, tetapi karena ilmu kita akan dicari.
Dengan ilmu, nasib kita akan berubah. Karena ilmu adalah kekuatan dan kekayaan. Lihatlah sejarah dunia. Negara-negara yang maju, yang memiliki sumber daya manusia yang begitu luar biasa. Mereka lah yang mengatur dunia ini. Tetapi lihatlah negara kita ini yang begitu memiliki SDM yang sangat rendah. Kita masih banyak tergantung kepada negara-negara maju. Alani ikut sadarat tamaya kaina. Mulu tasadari dui. Las dorhata mulu ranking mulu do nilainya. Tetapi bukan hal yang sekedar itu. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 24. Amsal 20. Saya sengaja banyak mengutip ayat-ayat dari Amsal supaya kita tahu bahwa sumber pengetahuan itu awal-awalnya adalah dari Alkitab. Banyak orang belajar dari Salomo sampai sekarang ini. Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang-orang yang berpengetahuan daripada orang-orang yang tegap kuat. Wibawa dibangun oleh pengetahuan kita. Karena zaman ini bukan menuntut otot lagi, tetapi menuntut otak. Janganlah pernah takut dengan ujian. Ujian tidak pernah membuat kita gagal. Siapa bilang ada orang gagal karena ujian? Tidak. Ujian itu adalah semacam evaluasi. Dengan ujian engkau melihat keseriusanmu belajar. Dengan ujian kita melihat orang tua kita bagaimana perhatiannya tentang keseriusan kita belajar. Tetapi ujian itu tidak pernah membuat kita gagal, tetapi kitalah yang membuat kita gagal. Kalau ujian itu adalah suatu proses, adalah sesuatu hal yang biasa, kita tidak perlu takut ujian. Kalau memang kita sungguh-sungguh telah mempersiapkan diri kita untuk ujian, bahkan kita harus berkata, kapan kita ujian? Kita harus meminta kepada guru itu, kapan kita Pak ujian? Tetapi kalau kita tidak persiapkan ujian itu merupakan beban. Ujian itu menjadi suatu ketakutan bagi kita. Karena ujian, ingatlah ujian itu adalah semacam evaluasi supaya kita tahu keseriusan kita, supaya guru juga tahu sampai di mana murid-muridnya memahami segala pelajaran yang telah disampaikannya kepada anak didiknya. Tetapi kita harus bekerja keras, berjuanglah. Ingatlah, ini pesan terakhir dari saya dalam saat ini. Bukalah dulu Yohanes 21 ayat 18. Dan saya minta dari salah satu anak kami untuk membacanya. Yohanes 21 ayat 18. Inilah pesan Tuhan Yesus kepada Petrus. Siapa yang sudah dapat? Bacalah dulu. Yohanes 21 ayat 18. Inilah pesan Tuhan Yesus kepada Petrus ketika Petrus masih muda, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga.
Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Ikatlah pinggangmu sendiri. Berjuanglah supaya kita bisa berlari mengejar segala cita-cita kita. Dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Kemana saja yang kau kehendaki. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, ikatlah pinggangmu. Berjuanglah. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kalau kita sudah tua, tidak ada lagi kemampuan kita. Kita terikat kepada orang lain. Dan orang lain yang membawa kita dan kadang ke tempat yang kita tidak inginkan. Ingatlah ini. Ingatlah ini. Ini permohonan untuk anak-anak kami. Ingatlah ini. Yohanes 21 ayat 18. Janganlah sia-siakan masa mudamu. Karena masa muda adalah masa perjuangan. Masa menatap masa depan kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang mana tidak kau kehendaki. Selagi masih muda dan kesempatan, binalah hidupmu, bekerja keraslah, tuntutlah ilmu, dan capailah cita-citamu. Hanya satu yang perlu kita ingat untuk anak-anak kami, capailah cita-citamu. Nyok uwering halakun na sebangku na julun heran na susirus lo, ya. Kata-kata yang ini. Ada yang salah? Perhatikanlah. Saya bikin ini supaya engkau lebih tahu untuk membangun masa depanmu. Hanya satu yang perlu kita ingat. Kita juga harus bersama dengan Tuhan untuk mencapai cita-cita kita. Karena hanya dengan takut dengan Tuhan kita akan memperoleh kebijaksanaan. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Di samping itu perlu juga kita ingat, di samping bersama dengan Tuhan, kita harus untuk mencapai cita-cita kita harus bekerja keras, belajar. Satu hal lagi, bersahabatlah dengan ilmu pengetahuan. Jangan pernah anti, benci, tetapi bersahabatlah dengan ilmu pengetahuan, terutama dengan buku-bukumu. Itulah sumber kepandaian, itulah sumber hikmat. Segala buku-buku kita, kalau bisa kita harus gemar untuk membaca. Kurangilah main handphone, tetapi banyaklah membaca. Karena dengan membaca kita banyak memperoleh ilmu. Otodidak, belajar sendiri. Bukalah dulu Alkitabmu. Amsal 7 ayat 4. Kita harus bersahabat, akrab dengan bahan-bahan pelajaran kita, sumber-sumber pengetahuan kita. Amsal 7 ayat 4. Siapa yang sudah dapat? 7 ayat 4.
Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Panggillah hikmat itu saudaraku. Kita seperti bersaudara, akrab. Jangan jauhkan dia. Dan sebutlah pengertian itu sanakmu. Hikmat itu kita anggap sebagai saudara kita, dan pengertian itu sebagai sanak kita. Artinya kita harus bersahabat dengan sumber-sumber hikmat. Salah satu sumber dari hikmat itu adalah bacaan, mencatat. Inilah kelemahan para pelajar sekarang ini, malas mencatat. Kalau orang pintar mengatakan ilmu itu ibarat binatang buruan, ikatlah ilmu pengetahuan itu dengan mencatatnya. Sama harganya mencatat dengan mendengar. Oleh karena itu kita harus bersahabat dengan buku-buku kita. Kita galilah ilmu itu dengan buku-buku kita. Kita harus rajin membaca. Itu makanya ada orang mengatakan sediakanlah waktu untuk membaca. Itu adalah landasan kebijaksanaan. Sediakanlah waktu untuk membaca, karena itu adalah landasan kebijaksanaan. Buku apapun itu, bacalah, belilah buku, kurangilah beli paket. Tetapi banyaklah beli buku. Bahan bacaan yang menjadi sumber pengetahuan kita. Tu si makai nang dah marguguma akeh anak kau tahu. So naudok nakinani dak pola si habiarat taujiani. Alai tajalo mak. Evaluasi mai. Molodang dengan anu nilai nigelek tahun. Rimang-rimangi mak. Di dia do tutu hagali kusung natoras. Molo denggape unak torsongon na puaso, pintar ini, belum tentu itu keberhasilan. Molo gagal pe nilainya suatu medili hoina. Banyak di dunia ini orang-orang yang gagal pada awalnya tetapi berhasil. Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln. Kalau kita baca riwayat hidupnya, banyak kegagalan yang dia alami. Tetapi satu-satunya presiden yang terkenal di Amerika adalah Abraham Lincoln. Dia mengalami banyak kegagalan. Itulah pesan kami kepada anak kami. Jangan berkecil hati. Seandainya kita memang tidak menginginkan, ada nilai yang tidak memuaskan. Nilai itu tidak menentukan kegagalan kita. Kitalah yang menentukan kita. Tuhanlah memberkati, memberi hikmat kepada anak-anak kami. Tetapi saya melalui firman Tuhan hari ini memotivasi, kenallah dan ketahuilah peranan hikmat dan ilmu itu di dalam kehidupan kita yang sungguh luar biasa. Karena dengan ilmu mungkin banyak hal akan kita nikmati. Tetapi kalau kita tidak memiliki ilmu, yang di tangan kita pun bisa hilang. Tuhanlah memberkati dan memberi keberhasilan. Tatangnya ko makamang. Awasi maju seminggu nak anak tahu, akaburu tahu. Makanan nak asasiha imana, istirahat ni mana? Ayo bolodang baga anun istirahat na buido, kebi modo ibana, do akalan nasin. Atinang, mulaudo ko nakinate, janganlah tersinggung ya. Tadi kalau bilang yang di bangku yang pertama ini kurang serius, janganlah tersinggung ya. Ingatlah itu nanti. Salinai ma dono kutu ita. Kita bacalah dulu sama-sama Yohanes 21 ayat 18. Inilah yang merupakan pesan yang sangat perlu, yang penting sepanjang hidupmu. Ingatlah ini. Kalau kau mengingat ini, pasti kita akan berjuang. Yohanes 21 ayat 18. Kita membacanya dengan sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengingat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber hikmat, kepintaran, dan kepandaian dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau selalu membimbing, menyertai kami, sehingga kami menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu lebih berharga dari segalanya. Sehingga dengan demikian kami akan lebih kerja keras, lebih serius untuk berjuang di tengah-tengah kehidupan kami, terutama para anak-anak kami yang akan mengikuti ujian pada minggu-minggu ini. Kami mendoakan mereka, kiranya Engkau Bapa memberi kekuatan, hikmat, dan kepintaran, dan juga keseriusan untuk berjuang, sehingga mereka akan semakin rajin, semakin ulet untuk mengulang-ulangi segala pelajaran yang mereka pelajari selama ini. Berkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga mereka memiliki tubuh yang segar untuk mengikuti proses ujian di sekolah mereka masing-masing. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berharap dengan anak-anak kami ini, kami akan memperoleh berkat di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah gereja kami. Kiranya juga Engkau memberi kemampuan kepada mereka, supaya mereka menyadari bahwa segala cita-cita dan harapan kami ada di pundak mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, juga kami berdoa kepada guru-guru mereka. Kiranya Engkau memberkati, memberi kesabaran kepada mereka, sehingga selalu sabar untuk membina, membimbing anak-anak kami ini. Dan kami juga berdoa buat orang tua kami, orang tua mereka, supaya mereka juga lebih serius membimbing anak-anak kami ini. Karena dengan bimbingan mereka sangat berperan untuk masa depan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkatilah firman-Mu, sehingga dengan firman-Mu kami akan semakin termotivasi untuk berjuang, belajar dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.